Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma inna bika ta'ala ba'da ma'alana wa zidna subhanaka la ilaha illa anta ma'alana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemajuan kita, nikmat Islam yang masih menetap dalam diri dan hati kita. Semoga kita tersebut terus langgeng dan kita hingga menutup iman dan berjalan. Salam Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in serta muslimin seluruhnya. Di pekan terakhir setiap bulan, kajian kita adalah tentang sejarah atau tentang tarikh dasarnya. Semoga dengan kajian sejarah atau tarikh yang nantinya kita akan sampai pada sirah Rasulullah. Harapan nanti sampai pada sirah Rasulullah. Nah, itu bisa memberikan sedikit tambahan wawasan yang tujuannya dan wawasan itu bertambahlah iman kita terhadap al-Islam. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sampai membahas yaitu bagaimana bangsa Bani keturunan Nabi Yakub, Bani Israil itu sampai diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dibawa ke Al-Dur Muqaddasah, tanah yang disucikan. Nah, kita mulai dengan program Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengulas sedikit ya. Jadi Palestina itu sudah dibikin oleh manusia itu sebelum zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu masuk di zaman ya, kalau ulama mengatakan zamannya istilahnya Asrul Brunzi. Asrul Brunzi mungkin zaman Rubu. Ada zaman batu yang manusia itu, zaman batu dan Rubu dan zaman selanjutnya. Nah, Nabi Ibrahim kan di tahun 2500 sebelum Masehi. Sedangkan sebelum itu sudah ada manusia-manusia yang menempati ya, yang tinggal di tanah Palestina sudah ada. Jadi ada namanya Madinah Al-Iqsa ini sudah ada, ya mungkin belum sampai disebut kota ya, baru ada kumpulan manusia di situ. Itu di kisaran di tahun 4000 sebelum Masehi di Jawa Barat. Itu masih ada bekas-bekas ya manusia itu di sana, itu peninggalan-peninggalannya itu Arika itu. Nah, kemudian berlanjut ya di tahun 3200 sebelum Masehi, sebelum Nabi Ibrahim itu ada kaum yang tinggal di Palestina ini, ada banyak kaum, ada kaum Kan'an ini bahasa Arab ya, dari keturunan Arab Kan'an, terus ada Finikiyin, ada kaum Yabusiyin, ada kaum Asyuriyin, itu tinggal di tanah Palestina. Nah, kemudian di tahun 2000 Masehi ya, 2400 Masehi itu sampai di tahun 1550 sebelum Masehi itu inilah ada Nabi Ibrahim itu ya, ada dakwah Nabi Ibrahim.
Sebelumnya Kanani, Finikin, Asyuri dan Yabusi itu mereka paganisme yang menyembah apa itu? Ya dewa-dewa itu ya paganisme. Sebagaimana bangsa Indonesia dulu menyembah dewa-dewa, bahkan menyembah ya matahari ya, dan semua bahkan mungkin ada juga tumbuh-tumbuhan batu ya. Nah, hadirlah ya, datanglah Nabi Ibrahim oleh Allah Taala menjadi Rasulullah ya di tahun 2002 sebelum Masehi ya. Itulah kemudian tauhid itu dibawa ke negeri itu. Nah, itu kan kemudian dilanjutkan kan ada Nabi Ishak ya. Kalau Nabi Ismail kan dikatakan dan Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf itu tidak di Palestina, tapi Nabi Yusuf itu adalah di Mesir, karena nanti keluarganya diminta semuanya itu Bani Israil itu Mesir. Itu sudah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya. Sampai terakhir saya cerita Bani Israil itu diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Ditindas oleh Fir'aun dan dijadikan budak, bahkan karena ada mimpi, dengan takut. Ya, dari mimpi itu takutnya adalah akan datang keturunan Bani Israil yang menghancurkan kerajaannya, maka dibunuh. Maka adalah Bani Israil dibunuh. Ada tahun pembunuhan, ada tahun penghidupan. Kenapa nggak dibunuh terus ya? Karena apa? Mereka khawatir kalau Bani Israil itu semua laki-lakinya dihabisin, nanti sih jadi budak sopo. Nah, siapa jadi budak? Jadi budak. Nah, akhirnya apa? Ada tahun dibunuh, ada tahun dibiarkan hidup. Nah, pada saat Musalah itu tahun pembunuhan, tapi Allah selamatkan dengan cerita yang lain lagi ya. Dilempar ke ini itu saya nggak akan ceritakan itu. Nanti lagi saya kalau bisa nanti. Ini kan kita masih bicara tentang Bani Israil. Nah, pada akhirnya kemudian diselamatkan oleh Musa, dibawa ya, diberitakan Allah untuk membawa Bani Israil itu untuk kembali ya ke Palestina. Ya, sebelumnya kan mereka juga tidak bisa kembali ke Palestina. Nah, selama dari kejaran Fir'aun. Nah, namun apa yang terjadi ya? Setelah melewati Laut Merah itu kan punya cabang dua ya. Ada cabang kanan, ada cabang kiri. Cabang kirinya berarti itu yang Mesir, yang cabang kanan berarti kan Yordan. Nah, yang cabang kiri yang dibelah itu cabang kiri. Yang dibelah itu cabang kiri. Nah, itu lewat situ setelah sampai di sana ya kan bebas dari kejaran turun tenggelam dan baliknya. Nah, diajak untuk kembali ke tanahnya, ke tempat lahirnya, bapak nenek moyang mereka kan ya. Kembali ke situ kan Yusuf ya, dan saudara-saudaranya itu 12 bersaudara. Bapaknya adalah Yakub, dan setelah disebut dengan Israel, hamba Allah. Yang dipanggil dengan Israel adalah Yakub. Nah, ternyata apa? Diceritakan di sini ya. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan diperintahkan Allah untuk masuk, itu apa yang terjadi? Ya, mereka itu tidak berani masuk kita, tidak berani masuk. Nah, ya kau itu al-ardul muqaddasah allati katabahu lakum. Wahai kaumku, masuklah negeri yang suci yang Allah wajibkan kepada kalian. Wala tartaddu ala barikum, ya, jangan berpaling batang paling berpasir, maka kamu akan berrugi. Kalau ya Musa nafiya kaum Jabar. Musa di dalamnya itu ada kaum Jabar, ya, kaum yang sangat yang kuat ya, yang ganas gitu. Wa inna lanatullah hatta yakhrujuha. Kami tidak akan masuk ya hingga mereka keluar. Faya khruju minna, kalau mereka tidak keluar, fa'inna dakhilun, kami baru masuk.
Kalau rajulan berada di dalam Allah yang alaihi betul alaihi bab, ada lelaki yang jadi gini ya. Jadi udah kelamaan dijadikan budak, jiwa pemberaninya itu melemah gitu, lemah. Patriotismenya itu jadi hilang gitu. Padahal kan tanah kelahirannya disuruh balik pada orang yang tempatnya ya kan kami itu ada di situ nggak berani kayaknya. Jadi malah di sini apa? Malah dijawab kalau ya Musa Musa kami nggak akan masuk selamanya madam selama mereka di sana. Pada tentang wis kamu jangan pergi baru bukan bersama Tuhanku. Waqatilah inna ahna qaidu. Silakan kalian perang. Kami nunggu. Benar ya itu. Jadi ya ini sifatnya di antara sifat Bani Israil seperti dia. Kalau terlalu lama jadi budak ya diajak merebut ya tempat yang diperintahkan sekarang ada jiwa sujaannya ini hilang. Jadi kalau kayak kita dulu mungkin kebayangkan di Belanda belajar tanah Indonesia, ya kebayang ada Belanda dengan senjata yang lengkap. Dengan nenek moyang kita sudah ada apa? Bambu runcing, secara akal itu ya apa? Ya, senapan lawan bambu runcing, wani orang, gitu loh. Wani enggak, kalau nggak ada jiwa sujaan berani, ya, patriotisme ini berani ya, gak akan maju bambu runcing di depan. Nah itu pakai daun. Kalau nggak ada jiwa sujaannya itu nggak akan mungkin maju lah, ya nggak? Sama kayak gini, menonton musuhnya seakan-akan sudah bersenjata lengkap, ya. Karena dari jiwanya sudah nggak ada, ya. Patriotisme ini hilang jadi itu, gak maju. Kayak sekarang dari kalian bagaimana Hamas itu ya. Hamas ya tidak punya tank, tidak punya yang lain-lain, hanya punya apa? Andalannya apa? Basoka kan andalannya kan? Ya aliansi 105 itu. Tapi subhanallah aliansi 105 itu dasar ya. Baja yang terbalik berapa senti? Tank-tanknya Israel bisa ditembus dengan basokanya itu. Yang ujung pertama itu kebor, kan? Gua bikin lubang masuk ke dalam, meledak ke dalam. Itu bukan buatan orang lain, tapi buatan mereka sendiri. Ya, mungkin inilah tentara yang kalau utus ya. Yahudi kan suka membuat kerusakan. Ya mungkin inilah yang Allah bilang dalam Al-Quran biasanya nanti akan ada hambaku ulibasin syadid, dia punya kehebatan, punya kekuatan yang yang nanti akhirnya bisa mengalahkan Yahudi. Mungkin ini jika bakalnya. Saya tidak bisa mengatakan ini, tapi mungkin ini jika bakalnya. Karena sudah Yahudi kan hitungannya kalau kita lihat sekarang itu kecil. Aslinya kalau perang tentara dengan tentara, ya kampus kan. Cuma kan mereka nyasarnya yang lain. Tapi kita lanjut dulu sekarang kita lanjutkan. Nah, masuk. Tapi kalau nggak mau taat perintah Allah, jadinya apa? Yang dihuna fil ard. Fa'idha muharramatun alaihim. Akhirnya diharamkan oleh Allah. Arba'ina sana, 40 tahun. Ya awalnya malah disuruh masuk, malah apa ya? Karena nggak mau taat, malah diharamkan. Yatihuna fil ardi. Mereka itu apa sih? Tersesat ya. Tersesat di tanah tersebut, namanya tih ya, tanah tih itu 40 tahun daerah itu. Para salah satu fasikin, yaitu 40 tahun. Artinya apa? Ya udah ganti generasi. Nabi Musa pun sedang meninggal di situ, belum sampai balik ke Palestina. Nabi Musa bahkan Nabi Musa saudaranya adiknya Nabi Harun juga meninggal. Nah, tersisalah muridnya. Siapa muridnya? Yusa bin Nun yang diajak belajar sama Nabi
Musa yang ketemu Khidir. Nanti ceritanya nanti lah, cerita Musa Khidir nanti di momen yang lain. Nah, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Ini udah 40 tahun ya setelah tersesat gitu ya, di tanah itu 40 tahun ya, besok sampai di Palestina ya, berganti generasi pastinya. Dia membina generasi baru ya 40 tahun kan udah punya anak ya, pasti kan anaknya itu generasi baru, paling muda yang punya keberanian, bukan seperti orang tuanya yang dulu adalah mata-mata Buddha di Mesir ya. Ini penakut semua, ganti generasi baru yang berani. Akhirnya apa? Yusha bin Nun bisa masuk ke tanah Palestina itu dan mengalahkan Kan'an. Perang sangat dahsyat antara Bani Israil dan Kan'an dipimpin oleh Yusha bin Nun ini. Peperangannya itu berhari-hari sampai terakhir hari Jumat, hari penentuan. Jumat kalau nggak selesai lanjut lagi berarti hari apa itu kan Sabtu mereka nggak boleh beraktivitas. Berarti kan menunda 1 hari. Mereka nggak boleh perang ya, nggak boleh kerja, nggak boleh perang. Itu kan hari raya mereka ya, hari ini ya. Pokoknya harus selesai, nanti harus selesai. Perang dari pagi sampai menjelang maghrib belum selesai. Apa yang terjadi ya, Yusha ini berdoa kepada Allah ya, tolong ya, minta kepada Allah tolong hentikan matahari. Ini berdoanya Yusha, matahari minta dihentikan sampai pasukannya mengalahkan Kan'an. Ternyata doanya dikabulkan. Ini di hadis ya, hadis sahih. Jadi seorang yang berdoa dan menghentikan matahari ini Yusha juga. Jadi mengatakan Nabi juga, dia adalah Nabi. Nah, subhanallah ya. Jadi kemudian sampai dikalahkan Kan'an ya, sampai kemudian maka mereka baru masuklah ke Palestina. Itu pun tidak ke Al-Aqsa, bukan ke Al-Quds, tapi ke daerah Arisa. Arisa itu ya daerah-daerah Gaza ya. Daerah Gaza. Mereka tinggal di situ ya, berlanjut ya, menempati tanah situ sampai apa terjadi ya, setelah menang itu ya kembali lagi balik terus gitu. Sifatnya kembali lagi ya, apalagi setelah Yusha bin Nun ini meninggal. Nah ini Yusha bin Nun meninggal ini mereka itu ditaklukkan lagi sama kaum Kan'an ya. Itulah zaman dulu kan gitu ya, perang itu kan biasa kaum lereng ya, siapa yang menang itulah yang kuat itu menang menguasai daerah tersebut juga. Yang lainnya ternyata ya kayak di zaman sebelum Rasulullah datang itu kan antara kabilah dan yang lain yang terus berebut ini berebut tempat atau apa ya istilahnya, sumber alam ya. Belum sampai kepada ini tambang mereka itu yang kelihatan aja. Nah itu, tapi mereka tetap di sana ya, cuma tidak lagi menguasai tanah tersebut di bawah kuasaan Kan'an. Mereka pun diperbudak lagi lanjut ya, masih nanti ada nabi-nabi. Jadi Bani Israil itu terus ada nabi, nggak pernah berhenti ya, selalu ada nabi. Bahkan tidak hanya satu nabi, bisa diutus 2 atau 3 dalam satu masa. Itu saking jauh ya Bani Israil itu ya, istimewa ya. Nanti ada Nabi Ilyas ya, Nabi Yusha, Nabi Ilyas ya, ada Nabi ya, sampai kemudian nanti ada Nabi yang disebut oleh mereka yaitu Nabi Samuel dan Nabi Samuel. Nabi Samuel ini ya, jadi ini adalah, jadi pada saat ini nanti akan diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Bani Israil itu kan diperbudak, wanita-wanitanya itu
anak-anaknya diperbudak, wanita-wanita juga diperbudak, sampai ada perang Kan'ani itu yang mereka membantai Bani Israil itu ada cerita apa? Sampai jadi ketua 12 keturunan Nabi Yakub itu yang dari Lawi itu nanti melahirkan orang Nabi ya. Jadi ada 12, saya nggak hafal semuanya. Ada dari anak yang namanya Lawi itu nanti melahirkan banyak Nabi. Tapi kalau raja-raja itu dilahirkan dari nama anak yang bernama Yehuda. Ya, jadi ada yang apa? Jalur Nabi itu ada Nabi, ada yang jalur melahirkan raja, ya, raja-raja. Nah, sedangkan Samuel ini, Nabi Samuel ini ya, ini dari keturunan Nabi, keturunan dari Lawi tadi, keturunan Lawi, Nabi Samuel, ya. Dia kemudian dari Nabi kepada Israel, tapi dalam masa di bawah kekuasaan Kan'ani. Artinya sudah tidak ada raja di situ, raja sudah kalahkan, tidak ada raja. Nah, kemudian mereka itu apa ya? Merasa ya diperbudak, itu merasa tertekan, merasa nggak bebas, ya hidupnya ya itu menderita. Artinya apa? Dia itu meminta kepada Nabi Samuel ya, dan Al-Baqarah itu juga ada. Di sini Allah Taala ilal mala'i Bani Israil ba'da Musa iqalu Nabi lakum aslan malikan qatil sabilillah. Jangan kamu ingat, kamu perhatikan kepada besar-besar Bani Israil setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka berkata kepada nabinya, "Ibn aslama malikan qatil sabilillah." Cobalah minta kepada Allah agar diutus nabi, agar diutus raja, dan kita berperang di jalan Allah. Kalau hal asai ikuti alaikum kita malah qatil. Saya khawatir, Nabi Samuel khawatir, kalian sudah tahu sifatnya ya. Khawatir apa? Sekarang jalur raja. Nanti diputus raja, dipilih raja, terus apa? Minta perang di jalan Allah. Setelah diwajibkan perang, nggak dilakukan. Ini gitu. Ini khawatir. Atau dulu khawatir kalian nggak mau perang. Kalau wamalana alat khawatir bisa bilang. Ini dalam Al-Baqarah ayat 26. Kok bisa? Gak mungkin kalian gak mau perang. Ini bantah mereka. Gak mungkin kalian gak mau perang. Waktu obrik sudah biarin dan kami, waduh, kulit sudah terluka-luka, diusir dari rumah kami. Biasanya gitu. Dua benar itu anak-anak kami juga dibudak diusir. Falah aku di bawah kita. Ternyata apa? Setelah Allah wajibkan jihad perang awal lalu pondok pak berpaling ilah kalian minum kecuali sedikit dari mereka bahwa halu bidolimin Allah mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Wakala lalu Nabi kita Allah masalah kaum utama di sana. Setelah itu Nabi Samuel ini berdoa dan doanya dikabulkan, diutuslah, dipilihlah raja buat mereka. Siapa yang dipilih rajanya? Namanya adalah Tolut. Namanya Tolut. Penguasanya, musuhnya itu nanti pimpinannya namanya Jalut. Ada Tolut, ada Jalut. Tolut ini yang mukmin, Jalut ini yang kafir. Ya. Nah, setelah Allah pilihkan ya, yaitu Tolut sebagai raja, masih protesnya. Kan awalnya minta ada raja, setelah dipilih mereka protes. Tolong dikasih nanti kalau berada. Kalau anda yang berulang muluk walaina, nah, kok bisa ya? Dia jadi raja kami. Karena kenapa mereka tidak terima kalau Tolut jadi raja? Dia bilang, nama aku betul gini, kami itu lebih layak jadi raja dibandingkan mereka. Kenapa? Karena Tolut ini bukan keturunan Yehuda, tapi dia keturunan dari Binyamin. Nah, ini padahal Yehuda mampu
dulu tapi nggak mau gitu, nggak mau. Duduk garis keturunan raja itu anaknya aneh dia, nggak mau mungkin mereka. Kami ini lebih pantas jadi raja. Terus ditambah lagi, jadi dia itu kaya miskin mending, walaupun di saat normal, nggak diopol miskin itu. Nah kan, jadi sudah bukan keturunan raja-raja, terus apa? Tidak kan? Kaya. Bani Israel seperti itu. Kalau Allah Subhanahu Alaikum, tapi dijawab oleh Samuel, doa Allah itu sudah milik dia. Wajah dan pasangan fil ilmu, Allah itu membekali dia apa? Membekali ilmu yang sangat luas dan fisik yang sangat kuat, sehat dan kuat. Jadi pemimpin itu harus sehat dan harus berilmu, harus berani juga amanah. Kalau kayak Musa gitu loh, Musa itu dari sehat, yang kuat, yang berani gitu. Kalau nggak berani ya apa? Itu kayak negara yang sesuai ya, gitu lah ya. Bukan kita kaya tapi utang kita begitu banyak. Wallahu yu'til qawma yasha wa huwa wasi'un alim. Nah, karena masih nggak percaya bahwa lalu nabi inna ayatan mulkihi, yes, gini loh. Nanti tanda-tandanya. Kalau dia itu pilihan Allah, ayo dia tabut. Nah ini ada kalimat tabut. Apa itu tabut? Tabut itu adalah peti yang isinya adalah akar Musa, Harun, peninggalan Nabi Musa, Harun. Di situ ada tokohnya Nabi Musa, ya. Ada lauhah batu yang berisi catatan wahyu yang didapat di Gunung Tursina. Nah, itu dimasukkan situ, kemudian baju-bajunya, ya pokoknya peninggalannya, sisa-sisa daripada yang besar dan Harun itu masukkan ke situ. Nah, tabut ini semacam apa ya? Semacam ya apa ya? Dia itu penentulah. Kalau tabut itu dipegang oleh Bani Israel, berarti Bani Israel berkuasa. Kalau tabut itu dipegang orang lain, berarti orang lainnya berkuasa. Saat ini tabut itu berada di Kan'an dikuasai oleh Jalut itu. Tabut itu. Sebenarnya tabut ini ada di Al-Aqsa. Ya kan di Al-Aqsa. Nah, tabut ini akan dipindah oleh Allah. Siapa yang bawa malaikat akan memindahkan tabut itu dari Al-Quds ya. Dari Al-Aqsa dipindah untuk tempatnya ini mereka, Rihab, tempat mereka di Gaza. Mereka pindahkan itu sampai di depan rumahnya si Tolut, depan rumahnya Tolut. Nah, itu tahbilul malaikat dalam kata ini. Biasanya negara itu bagian dari makar kalau sama Tuhan tahbilul malaikat itu. Inna bidzalika laayatul kulit. Inna bidzalika laayatul untuk bukti. Barulah mereka itu baru mau terima Tolut sebagai raja. Nabi Syamil kan Tuhan. Nah, di dalam Baqarah ini satu baris menceritakan Tolut sama saja. Falam maka salat Tolut bil junud qala inna Allah kalimun benar. Nah, pada saat Tolut ini menjadi pimpinan, menjadi raja, dan dia siapkan pasukan kan. Kemudian dia menyatakan apa? Inna Allah kalimun benar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Ini perang di musim panas. Bayangkan itu turun pasir yang panas banget, ya. Berjalan dan melewati sebuah sungai. Tapi diuji, ujian ini ujian. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum tidak termasuk golonganku. Wa man lam ya'anhu wa man lam ya'anhu fa innahu minni. Sehingga minum malah menjadi pasukan illa manittar bahur fatan dia, kecuali minum hanya sak carukan.
Fasar itu hilang oleh itu. Ternyata apa? Melihat sungai yang mengalir, apa? Wis gak bisa tahan, dan itu ya. Ini ujian, kedisiplinan. Pasukan itu disiplin apa bukan? Yang pertama ujian kayak masyarakat. Diuji pimpinan itu biasa, terima enggak? Uji keikhlasan. Ya. Ujian kedua apa? Kedisiplinan. Mau dengerin apa enggak? Ternyata apa? Orang sekretar mobil apa? Dari di pasukan kayak gitu ya. Disampaikan apa? Pasukannya itu 80.000 ya, bukan sedikit. 80.000 mobil kabeh kecuali 4.000. Berapa persen? Dengan itu dilihat berapa persen? Pak Aku baru kata baca kedua. Nah, gitu ya. Ternyata apa? Ternyata kalau ilmuwan terbaru itu ceritakannya, di situ tuh airnya itu tidak sehat, mengandung apa ya? Liter air atau apa gitu. Kalau dia minum yang berlebihan itu malah melemahkan fisiknya. Bahkan kalau ada yang kebanyakan itu jadinya apa? Bibirnya itu bentak. Nah, akhirnya kalau sudah kuat perang, ya tinggal 4.000. Nah, 4.000 itu nanti diuji lagi. Habis lewati sungai, jelas berapa kali? 80.000, bisa 4.000 berapa? Berarti berapa? 76.000 wis berdekat ya. Kalau tidak 4.000, malah aja baju, bukan tidak perlu lapor orang yang menjadi jalur tahu dulu di. Nak ngarepe 100.000. Nah, ini orang jalur pasukan 100.000. Bayar bukan itu kayak perangnya siapa itu ya? Kalau kemarin itu ya, perang apa itu saya bagian menghadapi pasukan dari Romawi 100.000 itu kan 100.000 gimana? Nah, ini di depannya itu 100.000, 4.000, langsung apa? Ngomong lagi, lah kok karena dia mau bicara jauh-jauh di Madrid, kawan gitu sih, takut naik ya. Nah apa? Dia mau keluar yang 4.000 itu gak berani. Akhirnya apa? Sisa berapa? Kita tahu berapa sisanya? Yang berani itu hanya 313 atau 18 orang saja yang berani menghadapi perang lawan Jalut. Kok tahu jumlahnya? Karena Rasulullah itu kan jumlah kalian Badar ini seperti jumlah Talut menghadapi Jalut. Pasukan Talut ya 300 orang. Gak kebayang ya. 300 orang lawan 100.000. Iya. Tapi zaman dulu itu udah langsung perang. Ada namanya perang tanding. Nah, perang tanding, pas perang tanding ini ya Jalut maju kan. Nah, Jalut maju, akhirnya Talut itu merintai pasukan itu 13.000. Siapa dari kalian yang berani menghadapi Jalut? Bakal jadikan menantu. Nah, itu kalau masih maju 11, orang-orang maju, arah usia 16 tahun, Bil loh ya kayak gini ya, maju saat ini. Dia ampun deh, semua nunduk kabeh. Iki wis gak pikir anak bojo balik ya, juga rapi balik. Itu rapi, maju. Siapa itu? Siapa tahu siapa dia? Dawu. Kata Jalut, serius, kalau pikir harus gak Jalut apa aku ini. Aduh, masa aku besar cilik ini. Saya mau yang ini, yang lain-lain, dewasa gitu. Gak ada yang berani, ya sama saya aja lah, gak ada yang mau saya. Loh saya gak mau sama kamu, loh saya tapi saya mau sama kamu. Akhirnya apa ya? Orang lah Jalut itu sedikit apa ya?
Apa yang ada cilik lama gitu. Mau dihabisin sama jalur apa? Dia punya senjata. Dahulu apa senjatanya? Tapin, senjatanya itu kayak Gaza waktu dulu itu loh. Kalau sekarang udah bisa buat basoka. Kalau dulu kan masih gini kan. Waktu saya kecil, waktu saya SD itu kalau berita Palestina itu kan mereka melawannya tank apa? Pakai gini kan? Gitu batu. Ya Allah, kapan menangis? Dulu gitu pikirnya gitu kan. Ya Allah, lawan tank pakai batu itu sih menangis kapan? Belasan tahun yang lalu kan 20 tahun yang lalu kan masih pakai gitu. Itu dilemparkan itu batu itu kena apa? Kena jidatnya gini ya. Dilempar kena jidat sampai ada yang kena 3 kali. Akhirnya apa? Jalur yang perkasa itu yang besar, ada dua sampai kayak raksasa itu tersusun dan meninggal ketika akhirnya pasukan yang 100.000 itu orang-orang yang berantakan karena gak ada pimpinan. Itulah kemenangan diperoleh oleh Tol ya, dibantu oleh Daud. Sehingga apa? Janjinya dia benar, dia dijadikan menantu dan mendapatkan separuh daripada kerajaan yang dipimpin oleh Tolut. Jadi Kan'anin dikalahkan oleh Bani Israil di masa ini, di masa Tolut ini ya, di masa Nabi Samuel. Kalahkan lagi ya. Nah, kemudian apa? Dilanjutkan Nabi Daud, ya, dilanjutkan Nabi Daud kerajaan itu. Nabi Daud kemudian apa? Nabi Daud ini kemudian jadi nabi ya. Dan tidak hanya nabi, dia itu nabi dan raja. Ya. Kalau sebelumnya nabi sendiri, raja sendiri, semenjak Nabi Daud ini dia nabi dan raja. Nah itu kan semakin besar, ya. Sampai dilanjutkan oleh keturunannya Nabi Daud, siapa lagi? Nabi Sulaiman. Dilanjutkan Nabi Sulaiman, kita tahu ya bahwa bagaimana Nabi Sulaiman itu sangat hebat sekali ya. Para tentaranya tidak hanya manusia, tapi juga termasuk iblis yang belum jin itu di bawah pimpinan. Kalau kita ingat bagaimana ketika Hud dia melihat ada kerajaan di Yaman, kerajaannya Ratu Balkis ya, tapi masih menyembah matahari dan segala-galanya. Nah itu disurati oleh Nabi Sulaiman agar apa? Agar dia masuk Islam ya. Waktu muslimin gimana ya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim surat itu ya. Suruh agar apa? Ya menyembah Allah ya. Akhirnya apa? Ratu Balkis apa itu? Kan biasanya orang dulu itu kalau sudah dikasih upeti itu sudah nggak nekok-nekok ya gitu. Dikasih dikirimlah hadiah kan, dikasih upeti yang banyak. Ternyata kata orang ngapain dia dengan untuk upeti kayak gini gitu ya. Harta saya lebih banyak daripada harta kalian. Nah akhirnya buat suruh datang ke Palestina dari yang membuatnya suruh datang ya. Dia tahu dan mau datang, kalau mau datang, dia minta kepada para pembesarnya ya, pembantu dia siapakah yang bisa mendatangkan istananya Ratu Balkis. Kalau bisa banyak yang bisa itu dari hebat-hebat itu ya, hebat-hebat itu. Ada yang itu juga, saya bisa wanita ini. Saya bisa melihat sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu, kerajaan tidak sampai sini. Wah, gimana itu? Ada nggak yang kerajaan yang bisa mengalahkan kehebatannya kerajaan Nabi Sulaiman? Ada nggak? Sebelum kamu bangun istana seperti ini, ya. Dan saya mampu itu. Gimana nggak mampu ya? Itu bangsa jin ya, tembus semuanya lah, iya kan? Tembus kebiasaan saja, kalau kejahatan bisa menembus tubuh manusia, paku sama tubuh manusia dia bisa, kamu nggak bisa. Ya.
dengan kecepatannya itu yang bisa ya memindahkan seperti ini. Bagus seperti mengenai wong iso karena dengan kecepatan ya di luar ya. Mungkin di ilmu fisika kan ada yang ditunjukkan bagaimana kecepatan itu bisa melakukan suatu benda merubah benda kembali positif ulang. Nah, ada tapi kan yang dipilih bukan dia. Siapa yang dipilih? Abdul Soleh, laki-laki adalah yang soleh yang taat kepada Allah. Dia bilang kepada sudah lagi. Saat dulu ni awak membuka meripat atau bisa kok. Nah itu lebih dasar lagi dari. Dan itu dia hebat itu bukan dari bantuan jin, tapi dari ilmu yang Allah berikan kepada dia. Entah saya tidak tahu bagaimana ilmunya kayak apa. Dan ilmu itu dari kita. Ilmu yang dia peroleh itu dari kita, dan kita teman dari wahyunya Allah. Jadi belajar dari wahyunya Allah. Itu cara Allah kasih ilmu yang seperti ini. Mendatangkan kerajaan Ratu Balqis sebelum matamu dibuka sudah sampai. Ratu Balqis datang ke situ, ditanya, apakah seperti itu? Ini kerajaan Allah, istanamu. Kok yang mirip? Benar nggak? Yang mirip. Malah diuji lagi, diistimewakan lagi apa? Lantainya diganti ya. Lantainya diganti lantai kaca. Zaman dulu sudah ada kaca. Nabi Sulaiman ini berarti kira-kira di tahun 1000-an sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Soalnya kalau kita sekarang jembatan kaca gitu ya. Bukan jembatan kaca gitu kan kita kalau sendirian dan berangsurnya dengan jembatan kaca. Sampai ikan di bawahnya itu kan ada sungai ada ikan. Ketika Ratu Balqis mau masuk ya, dia mengangkat itu jalan roknya diangkat ya. Dia diangkat, kalau ternyata apa diangkat? Tadi lo air itu, iya air bawahnya. Langsung ya, nggak bisa sombong lagi ya Ratu Balqis ya. Ternyata kalau harta itu dipegang oleh orang soleh, kekayaan, harta, kekuasaan yang dipegang oleh orang soleh mengarahnya kepada kebaikan, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tapi kalau harta, kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak soleh, nah, nggak tahu kemana arahnya, pasti akan mengarahkan kepada kesesatan, kezaliman, dan yang lainnya. Nah, Nabi Daud ini tahun 1004 sebelum Masehi sampai 963 sebelum Masehi. Ya. Nabi Sulaiman itu 40 tahun ya Nabi Daud itu. Kemudian dilanjutkan Nabi Sulaiman itu sudah 40 tahun dari 963 sebelum Masehi sampai 923 sebelum Masehi. Nah, kemudian nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan itu Haikal Sulaiman? Ya. Jadi itu ada satir itu apa ya? Dongeng ya, nggak ada kebenarannya. Nabi Sulaiman itu benar dia membangun, tapi membangun kembali Masjid Al-Aqsa, membangun kembali. Sudah ada mulai fondasinya. Ini kan dianjurkan ya, termasuk dianjurkan oleh Kang Amin itu loh, itu dibangun ulang, dibangun kembali Masjid Al-Aqsa. Jadi tidak benar kalau di bawah Al-Aqsa itu ada namanya Haikal Sulaiman. Haikal itu bukan bahasa Indonesia. Kerajaan Sulaiman apa ya? Jadi di internet kan orang Yahudi itu menemukan Haikal Sulaiman, enggak, itu adalah hanya kebohongan ya, mereka itu baru bikin, tapi kemudian nanti disiarkan seakan-akan itu adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Itu tidak benar. Jadi mereka itu, Nabi Sulaiman itu hanya membangun ulang, hanya renovasi.